Lihat. Boleh, boleh. Sekali lagi sudah bisa dimulai. Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilen Saputra, ada Dedi Hanafi, Cici Rahayu Sariningsih, Fatih Abdul Majid, Dea Salsa Anastasia, Aiwana Hanayang Bakti, dan saya sendiri Azkia Nailul Izati. Selanjutnya, pemaparan materi kepada pemateri dipersilakan. Ya, langsung ke pendahuluan ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada penyebab dari asites yang disebabkan oleh multifaktoral, terutama dua aspek yaitu faktor lingkungan dan genetik. Untuk faktor lingkungan di sini dipengaruhi oleh suhu lingkungan, sedangkan faktor genetik dipengaruhi oleh gen yang diturunkan oleh ketuanya. Nah, asites sendiri ini adalah sebuah macam diskomunikasi antara pertumbuhan unggas dengan kadar oksigen yang tersedia di suatu kandang itu sendiri. Lanjut. Pokok permasalahan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dari ayam petelur. Yang ketiga, kejadian asites pada ayam broiler. Dan yang keempat, interaksi antar sistem respirasi dan pengaruh suhu lingkungan, ketinggian pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Selanjutnya, Mas Ilen. Ya. Selanjutnya, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama, pengertian dari fisiologi ternak adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh ternak secara lengkap dan serta fungsi semua bagian-bagian tubuh ternak serta proses biofisika, biokimia yang terjadi pada tubuh berbagai ternak. Sistem fisiologi Sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam adalah salah satunya yang sangat berperan penting adalah sistem pencernaan dan laju pertumbuhan tulang. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dari ayam petelur. Nah, faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan ayam pedaging dengan ayam petelur yaitu pemberian pakan. Ayam pedaging memiliki ciri khas pertumbuhan yang sangat cepat dibanding ayam petelur. Pakan ayam pedaging lebih mahal daripada ayam petelur karena pakan ayam pedaging lebih banyak kandungan energi dan protein. Protein yang diperlukan dalam pakan dengan tujuan mempercepat penambahan berat daripada ayam petelur. Semakin banyak jumlah kandungan protein dalam pakan ayam, semakin mahal harga pakan tersebut. Sedangkan kandungan pakan ayam petelur dikhususkan untuk merangsang produktivitas telur menjadi lebih cepat bertelur. Ya, kemudian kejadian asites pada ayam broiler ya. Untuk secara pastinya penyebab asites belum diketahui ya secara pastinya. Kemudian tetapi bisa dihubungkan dengan beberapa faktor seperti faktor fisiologis dan manajemen dan lingkungan. Contohnya seperti penggunaan garam yang berlebihan di dalam pakan diperkirakan dapat menimbulkan penyakit ini. Kemudian untuk faktor pendukungnya kebutuhan oksigen ya yang meningkat
guna memenuhi percepatan pertumbuhannya. Kemudian asites juga disebabkan oleh faktor endogenis struktural ya, seperti paru-paru tidak mampu berkembang, jaringan paru-paru dan pembuluh darah bervariasi dan perubahan rasio kapiler dan serabut ototnya. Nah, faktor endogenis fungsional yakni perbedaan kebutuhan oksigen antara ayam jantan dan betina. Kemudian kebutuhan oksigen yang tinggi guna menjamin kecepatan pertumbuhan merupakan penyebab primer timbulnya hipertensi pulmonim sehingga dapat menginduksi terjadinya asites. Seperti itu. Ya, next. Ya, selanjutnya interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi. Hubungan antara sistem respirasi dengan sistem sirkulasi yaitu paru-paru berfungsi sebagai alat atau pintu masuk keluarnya udara yaitu O2 dan CO2. Sedangkan jantung berfungsi sebagai alat pompa darah ke seluruh karbon dioksida. Ketika bernapas, maka akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan terikat dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Pada bagian-bagian tubuh atau jaringan akan terjadi pembongkaran atau metabolisme yang berfungsi untuk menghasilkan energi respirasi, baik yang membutuhkan oksigen atau respirasi aerob maupun yang tak membutuhkan oksigen atau respirasi anaerob. Respirasi tersebut akan diperoleh energi baik dalam bentuk ATP atau yang lainnya. Energi tersebut akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Apabila tubuh memerlukan banyak energi, respirasi akan mengikat dan denyut jantung juga akan semakin cepat, yang mana merupakan respon tubuh untuk mencukupi suplai oksigen dalam tubuh. Berikutnya suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan. Faktor lingkungan memberikan peluang untuk penyempurnaan dan keserasian bagi perkembangan potensi genetik. Suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan merupakan faktor lingkungan. Hal ini mempengaruhi fisiologis ayam secara langsung. Ketinggian lokasi pemeliharaan akan mempengaruhi suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang panas atau dingin mempengaruhi suhu di dalam kandang. Temperatur yang ada pada kandang pada dasarnya adalah berasal dari lingkungan dan berasal dari panas yang dikeluarkan dari tubuh ayam. Suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan berpengaruh terhadap suhu rektal ayam, frekuensi pernapasan, kerja jantung, konsumsi pakan, konsumsi minum, bobot badan, dan aktivitas hormonal. Suhu lingkungan tinggi di atas termonetral dan lokasi pemeliharaan di dataran rendah akan mengakibatkan kebutuhan energi lebih tinggi. Semakin tercekamnya ayam, semakin tinggi suhu rektalnya. Kondisi ini mendorong ayam untuk mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air minum agar pembentukan panas endoterm tubuhnya dapat berkurang yang dapat menyeimbangkan kondisi panas dalam tubuh. Bobot hidup yang ayam pendaging yang dipelihara pada suhu tinggi lebih rendah dibanding yang dipelihara pada suhu rendah. Frekuensi pernapasan dan denyut jantung yang normal disebabkan oleh peran hormon dalam tubuh. Hormonal berperan dalam mengatur suhu tubuh. Sistem hormonal dalam tubuh dikendalikan oleh hipotalamus. Hipotalamus mensekresikan hormon tiroksin dan adrenalin yang berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Aktivitas hormon tiroksin dan adrenalin akan menurun apabila suhu lingkungan tinggi, sehingga apabila suhu kandang normal, maka kerja hormon tiroksin dan adrenalin akan berjalan dengan baik dan frekuensi pernapasan menjadi normal. Sedangkan sebaliknya pada suhu lingkungan yang tinggi akan membuat broiler stres dan kerja hormon menjadi terganggu sehingga broiler akan mengalami fase alarm. Berikutnya dikembalikan ke moderator. Ya, sepertinya Mbak Askia ada gangguan sinyal ya, jadi saya ambil alih sementara. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada kelompok 3. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Silahkan. Perkenalkan, saya Hafida Nurul Hawa dari kelompok 3 ingin bertanya. Jenis strain ayam pedaging dan petelur apa yang paling cepat memproduksi daging dan telur di Indonesia? Oke, baik. Mungkin kepada anggota kelompok 2, Mas Dedi mungkin yang mau menjawab bagiannya Mas Dedi. Izin menjawab Asana. Silahkan Mas Dedi. Ini suara saya
Terdengar memantul nggak? Oke, saya akan coba jawab. Jenis strain ayam petelur yang memiliki produktivitas telur tinggi yaitu ayam Isabron. Strain Isabron mulai bereproduksi pada umur 18 sampai 19 minggu. Periode bertelur Isabron pada puncak produksinya mencapai 95% dengan jumlah telur 351 butir per ekor per periode dan rata-rata berat telur 61 gram per butir per periode. Sedangkan jenis strain ayam pedaging yang memiliki produktivitas daging tinggi yaitu pada saat ini jenis strain COBB dan Ubat. Mungkin cukup sekian, Mas Ana. Ya, terima kasih kepada Mas Dedi. Semoga jawabannya bisa diterima ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Persilahkan. Izin bertanya, Mas Hana. Ya, Mas Hendra, disilakan. Ya, kenalin, saya Hendra Alfiana, profilan dari kelompok 3. Mengapa alat pencernaan merupakan sistem fisiologi yang sangat berperan penting pada pertumbuhan ayam, begitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Hendra. Kepada kelompok 2, barangkali ada yang mau menjawab. Pertanyaannya, mengapa alat pencernaan merupakan sistem fisiologi yang sangat berperan penting pada pertumbuhan ayam? Baiklah, izin menjawab ya. Ya, Mas Ilen, silahkan. Oke. Mengapa sih sistem pencernaan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ayam? Karena sistem pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimiawi atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Sistem pencernaan sangat berperan penting dalam mencerna pakan dan menyerap nutrien dalam pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rizal 2006 yang menyatakan bahwa jika fungsi fisiologi ayam tidak terganggu, maka ransum yang dikonsumsi akan digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Ya, gimana Mas Hendra? Cukup? Cukup, Mas Hana. Boleh dilanjut. Terima kasih. Ya, mungkin cukup atau ada pertanyaan lagi? Silahkan kelompok 3. Mungkin yang terakhir ya, berhubung waktu. Oke, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Irma. Ya, nama saya Irma dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disebutkan kalau asites itu penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Nah, apa sih gejalanya bahwa ayam itu terkena asites gitu? Terima kasih. Gejala klinis ya Mbak paling ya. Langsung aja ya Mbak. Nah, saya jawab sendiri nih. Untuk gejala sendiri dari si ayam menderita asites atau tidak dapat dilihat dari gejala klinisnya yang paling gampang, yaitu berupa depresi, yaitu dengan si ayam itu bisa dilihat dari gerakannya tuh menjadi lamban gitu, jadi kurang lincah, kurang brigas bahasa Jawane gitu. Lalu yaitu jadi lamban ya, mager-mageran ayamnya, terus sulit bernafas, perutnya juga kembung, terus gelisah gitu, jadi nggak tenang si ayam itu, bulunya jadi lebih kasar dari normal, lalu sianosis, yaitu adanya warna kebiruan pada kulit di daerah kepala. Lalu ada lagi jengger, itu mengerut bagian jengger, dan kulit abdomen itu tampak kemerahan hingga kecoklatan, dan yang paling buruk itu dapat menyebabkan kematian. Begitu Mbak Irma. Oke, terima kasih Mas Hana. Oke, terima kasih juga Mbak Irma. Mungkin dicukupkan ya untuk presentasi dan tanya jawabnya dari kelompok 2. Langsung saja saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut untuk moderator kelompok 3. Cek. Apakah suara saya masuk ya? Masuk, Mas Bayu. Mungkin langsung saja Kak Afida bisa mulai presenting. Udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan. Oke, langsung aja ya. Aku mulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Bayustama. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memandu acara presentasi pada kelompok 3 kali ini gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke pokok bahasan yang akan kita bahas di sini, sebenarnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Hendra Alfiana, kemudian Irma Uliu Huta Said, kemudian ada Hafidah Nurul Hawa, kemudian ada Hayahilatul Aulia, kemudian saya sendiri Firman Bayu Astama, dan yang terakhir adalah Tonimat. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait 4 pokok bahasan yang akan kita pecahkan gitu pada kasus 1 ini terkait penyakit asitesis yang terjadi pada ayam. Oke, mungkin yang pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem fisiologi apa sajakah sih yang bekerja pada pertumbuhan ayam gitu. Jadi Jadi ada 3 sistem yang bekerja gitu, yang bekerja pada pertumbuhan ayam itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada sistem pencernaan. Nah, kenapa sih sistem pencernaan juga ikut berperan dalam proses pertumbuhan ayam gitu? Jadi kemampuan adaptasi dari saluran itu sendiri berdasarkan atas fungsi fisiologisnya itu tergantung pada pasokan nutrisi yang diberikan pada periode perkembangan awal hingga menetas gitu. Nah, jadi status nutrisi sendiri dan pola pemberian langsung dapat memodifikasi fungsi dari saluran pencernaan itu sendiri selama masa pertumbuhan ayam. Oke, mungkin yang kedua itu ada sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi di sini sendiri hubungannya itu terkait tingginya suhu tubuh ayam gitu. Tingginya suhu tubuh ayam itu dapat mengganggu fungsi fisiologi dari organ peredaran darah kan seperti jantung dan organ lainnya. Nah, maka dari itu istilahnya itu gambaran darah yang akan mengalami perubahan itu seiring dengan perubahan fisiologisnya. Jadi seiring pertumbuhan ayam tentunya kan organ-organnya juga mulai berkembang ya. Nah, kalau misal suhu tubuhnya juga tidak stabil atau banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi suhu badan ayam tersebut tidak stabil, nah maka akan berdampak terhadap proses pertumbuhan dari ayam itu sendiri gitu. Nah, mungkin yang terakhir ya ada sistem ekskresi gitu. Nah, di mana sistem ekskresi sendiri
terutama itu pada ginjal ya. Nah, ginjal sendiri itu dalam menjalankan fungsinya dalam pembentukan urin kan tentunya ada 3 tahap ya. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi augmentasi. Nah, ekskresi ginjal sendiri juga berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa gitu, maksudnya dalam proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan dari sisa-sisa pencernaan yang dilakukan selama pertumbuhan. Nah, itu ginjal sangat memiliki peran penting gitu dan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Nah, sehingga zat toksit yang misal masuk ke dalam ginjal dalam jumlah yang berlebih itu akan mempengaruhi ginjal gitu, sehingga bisa mengganggu beberapa atau semua fungsi ginjal, dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses metabolisme yang berjalan pada pertumbuhan ayam itu sendiri. Mungkin itu kalau yang kasus pertama. Lanjut ke yang selanjutnya, nanti akan dijawab oleh teman saya. Oke, cek masuk ya suara saya. Masuk. Oke, ingin menjelaskan tentang kasus 2 itu mengapa sih pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Nah, di sini ayam broiler telah melalui seleksi genetik atau pemilihan bibit unggul secara intensif, dan pada saat pemeliharaan diberi makanan yang berkualitas tinggi. Kemudian ayam broiler termasuk yang paling cepat pertumbuhannya dikarenakan ayam broiler merupakan hasil budidaya teknologi maju. Kemudian sifat pertumbuhan ayam broiler yang sangat cepat ini dicerminkan dari tingkah laku makan ayam broiler yang sangat lahap gitu. Jadi dikenal dengan ad libitum. Jadi jika kita memberi pakan yang sebanyak-banyaknya pun pada ayam broiler, maka dia akan makan sebanyak-banyaknya. Jadi dia makan secara tidak terbatas. Seperti itu, sehingga menyebabkan pertumbuhan ayam broiler ini lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa digeser. Nah, silakan dijelaskan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengapa kejadian asites banyak terjadi di ayam broiler. Sebelumnya boleh di zoom sedikit nggak slide-nya? Soalnya rada kecil ya di display saya. Oke. Makasih. Yang pertama itu karena asites pada ayam, kita ke pengertian asites pada ayam dulu ya. Asites pada ayam merupakan timbunan cairan limfa dalam ruang peritoneum atau rongga dalam perut yang menimbulkan abdomen atau perut ayam membesar. Terus kita masuk ke faktor mengapa kejadian asites banyak terjadi di ayam broiler. Yang pertama karena letak hati pada ayam broiler itu berada di rongga perut yang menimbulkan oedema atau kebengkakan akibat timbunan cairan hati yang memudahkan terbentuknya asites. Terus yang kedua yaitu faktor nutrisi juga berperan dalam pembentukan asites. Pertumbuhan broiler yang cepat berkaitan erat dengan nutrisi yang diterimanya dan cara pemberiannya. Terus yang terakhir ini dari Sain et al. 2016 menyatakan bahwa secara genetik menyebutkan bahwa ayam broiler modern, terutama pejantan, telah diseleksi secara ketat untuk dapat tumbuh cepat dengan nilai feed conversion ratio FCR rendah yang justru mendukung tumbuhnya asites.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu menjelaskan interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu dan lokasi ketinggian pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayamnya. Yang pertama itu sistem respirasi dan sirkulasi itu dalam hubungan dengan transportasi oksigen dalam tubuh ayam melibatkan kerja paru-paru dan jantung. Nah, dikutip dari Adliyah 2012 bahwa paru-paru itu berfungsi sebagai alat atau pintu masuk keluarnya udara yaitu O2 dan CO2. Sedangkan jantung berfungsi sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh yang mengangkut oksigen dan kembali ke jantung mengantarkan karbon dioksida. Nah, hubungan paru-paru dan jantung itu bekerja sama untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Terus dilanjut dari pendapatnya Gunawan dan Siombing 2004 bahwa suhu lingkungan dapat mempengaruhi fisiologis ayam secara langsung, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap fungsi beberapa organ tubuh seperti jantung dan alat pernapasan, serta dapat mempengaruhi secara tak langsung dengan meningkatnya hormon kortikosteron dan kortisol, serta menurunnya hormon adrenalin dan tiroksin dalam darah. Pengaruh suhu lingkungan terhadap aktivitas metabolisme tubuh ayam. Oke, udah selesai ya. Oke, mungkin cukup sekian ya yang presentasi dari kelompok 3. Nah, barangkali dari kelompok 2 ada pertanyaan, dipersilahkan gitu. Izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa nutrisi menjadi salah satu faktor penyebab asites pada ayam broiler? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa nutrisi berpengaruh ya terhadap penyakit asitesis ya? Oke, dari kelompok 3 ada yang mau menjawab? Aku coba jawab ya pertanyaan dari Mbak Cici. Oke, boleh. Tadi kan pertanyaannya mengapa nutrisi menjadi faktor dari adanya asites pada ayam broiler. Itu dikarenakan seperti yang tadi telah dijelaskan di slide-nya Mbak Irma, bahwa ayam broiler itu makannya itu banyak banget. Itu berkaitan erat dengan nutrisi yang dia terima. Semakin banyak nutrisi yang diterima, jadi dia nutrisi di dalam tubuh si ayam broiler itu bisa over yang dapat menyebabkan terbentuknya cairan limfe di dalam organ pencernaannya, sehingga itu dapat menimbulkan asites pada ayam broiler. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagaimana Mbak Cici? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, boleh? Ya, silakan masuk. Boleh. Pertanyaannya adalah, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, berapa banyak pakan yang diberikan pada ayam broiler per ekor? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, langsung aja dari kelompok 3. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Kia, untuk kebutuhan ayam pakan pada ayam broiler itu, jadi kayak dari hari pertama sampai dipanen tuh jumlah pakan yang diberikan itu bertambah gitu. Misal dari data yang saya dapat tuh di hari pertama diberikan 11 sampai 13 gram per ekornya. Kemudian kan dari yang sudah saya jelaskan juga bahwa ayam broiler itu memiliki sifat makannya lahap. Jadi pada prakteknya sebenarnya pakannya tidak dibatasi gitu pemberiannya. Begitu, terima kasih.
Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih Mbak Irma atas jawabannya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Oke, mungkin ya. Mungkin juga Anda bertanya mungkin kalau bisa saya cukupkan saja untuk pemaparan dari kelompok 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan perkataan sama presentasi kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kan ya. Aku stop ya. Oke.